Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dikeluarkan ya buku dan alat tulisnya ya. Kemudian, apabila di sekitar kalian ada sampah atau di dalam bangkunya, silahkan dibuang keluar ya. Nanti pintunya tutup kembali. Sudah siap semuanya? Silahkan pada KM untuk pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sekarang kalian pada sehat semua ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Angga Hudaya, Febri, Devia, Wafa Jahra, Wanti Wandari, Widayanti, Jahra Apriani. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, yang akan dirijen oleh Melan. Silakan Melan untuk maju ke depan dan yang lainnya dipersilakan untuk berdiri. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Melan. Silahkan untuk duduk kembali. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan. Tapi sebelumnya ya, kita mengingat kembali tentang materi sebelumnya tentang
kelangkaan. Ya, coba di sini siapa yang mau menjelaskan pengertian dari kelangkaan? Bapak, silakan Bapak. Perkenalkan, saya Bapak Jarakila. Saya akan menjelaskan tentang kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kelangkaan itu merupakan ketidakseimbangan ya. Ada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuasnya yang terbatas. Jadi manusia itu punya banyak kebutuhan, banyak. Kalian banyak kebutuhan, ibu banyak kebutuhan ya. Tetapi alat pemuasnya itu terbatas. Jadi sebagai manusia, bagaimana kita ya caranya mengolah agar kebutuhan yang kita perlukan itu bisa terpenuhi ya. Dengan cara memilih alat pemuas kebutuhan. Nah, sekarang kelangkaan itu kan banyak ya faktornya. Coba di sini ada yang masih ingat faktor pertama tentang kelangkaan yang mempengaruhinya? Angga masih ingat? Silahkan berdiri dan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Budaya. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Keterbatasan sumber daya alam menjadi faktor utama dalam memenuhi kebutuhan manusia. Namun sumber daya alam bersifat terbatas. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya alam. Apakah negara kita termasuk negara yang kaya akan sumber daya alam? Ya, tentu saja termasuk. Tetapi sumber daya alam itu sifatnya ada yang bisa diperbaharui, ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sampai di sini kalian sudah mulai mengingat ya materi-materi di pertemuan yang kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama ya, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang keempat, menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan alat-alat pemuas kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu. Apakah kebutuhan kalian saat ini, khususnya sebagai pelajar, kalian punya kebutuhan? Punya, ya. Kalian tulis di sini, ya. Kemudian, bisakah kalian memenuhi kebutuhan tersebut dengan sumber daya yang terbatas? Kalau bisa, silahkan. Kemudian, cara untuk memenuhinya bagaimana, ya? Kalian tulis di sini, ya. Lihat tuh 2 ya. Kalau yang sudah silakan ditempel di papan tulis. Di sebelah sini ya. Ini untuk presentasi, jadi di sebelah sini. Belum? Udah semua? Udah semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mengamati gambar berikut ini ya. Coba diamati gambar yang pertama, gambar yang kedua. Itu di gambar yang pertama ada gambar orang sedang makan. Kalian suka makan? Suka. Apakah makan itu kebutuhan? Ya, kebutuhan. Coba jenis kebutuhan apa makan? Kebutuhan pokok ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bertahan hidup kalau kita tidak makan. Kita masuk ke materi ya. Yang pertama tentang pengertian dari kebutuhan. Coba di sini, Pani kelihatan dari belakang ya. Sok baca tentang kebutuhan, pengertiannya. Kebutuhan adalah dasar yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan itu merupakan hal dasar yang diperlukan. Jadi bukan diinginkan tapi diperlukan oleh manusia. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan hidup dan memperoleh kesejahteraan.
Kalau kamu lapar ketika kamu makan, kamu suka merasa lebih baik? Ya, ya seperti itu contohnya. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Untuk faktor yang pertama, kondisi alam. Jelas ya, kondisi alam itu mempengaruhi kebutuhan seseorang. Sebagai contoh, misal ada di sini, kalau Indonesia itu identik dengan 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau di musim kemarau misal kita ya kondisi alam, musim kemarau kita identik memakai pakaian yang lebih yang tipis-tipis. Kalau di musim hujan, misal kalian ke sekolah suka ada yang pakai jaket. Nah, ya, berarti itu identik memakai pakaian tebal ketika apa? Ketika cuacanya sedang dingin atau hujan. Ya, itu sebagai contoh. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang tadi sudah dipahami tentang faktor-faktor, mudah dipahami. Perbedaan juga ya sudah. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis kebutuhan. Untuk yang pertama, coba oleh siapa ya yang mau membacakan? Wanti coba berdasarkan intensitas Wanti. Intensitasnya 1 kebutuhan primer. Nah, ada 3 ya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Atau identik dengan SPP kalau berdasarkan intensitas, sandang, pangan, dan papan. Kalau primer itu adalah kebutuhan yang paling pokok. Kebutuhan pokokmu apa? Makan, minum, ya, pakaian, itu kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan sekunder atau pelengkap? Nah, alat-alat di rumah kayak kasur, kursi itu merupakan kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga kebutuhan tersier. Tadi keinginan Marwan punya iPhone itu tersier bukan? Ya, bisa dipahami? Bisa. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir tentang alat pemuas kebutuhan. Ada 4 ya, berdasarkan kegunaan, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, berdasarkan cara memperolehnya, dan berdasarkan proses produksi. Ibu akan mengelompokkan kalian berdasarkan ini ya, asesmen awal ya. Untuk kelompok 1 terdiri dari Melan, Repi, kemudian Marwan, Yasir, dan juga Resti. Untuk kelompok 2 Pani, Zahra, Risma, Salman, dan Depia. Untuk kelompok 3 Nur Hasanah, Selvi, Wanti, Angga, dan Febri. Dan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4 Wapa, Suci, Ilyas, Tiara, dan Wida. Silakan ya duduknya per kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya, LKPD-nya ini. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2. Kalian udah bawa alat-alatnya ya? Ada gunting? Ya. Lemnya silakan berbagi dengan teman yang lain. Guntingnya ada kelompok ini. Lem mana lem? Minta ya sama kelompok lain. Nah, perintahnya ya. Kalian buat mind mapping di kertas karton yang sudah kalian bawa ya. Satu kelompok cukup 1. Kalian baca dulu perintahnya ya. Kalian ada yang kebagian materi tentang kebutuhan dan keinginan, ada yang faktor-faktor kebutuhan, ada yang jenis-jenis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, kalian itu kan ada gambar ya. Kalian gunting, nanti kalian buat atau tempel berdasarkan pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu beri ya di LKPD. Silakan bagi-bagi tugas, ada yang menggunting, ada yang menempel, ada yang membuat kesimpulan.
Ya, silakan bagi-bagi tugas. Bahan ajar kalian bisa menggunakan handphone ya. Kalau ada kuotanya atau ada wifi kan, silakan pakai handphonenya untuk mencari informasi, mau itu di Google, mau itu di YouTube, atau LKS-nya bisa digunakan juga ya. LKS, kemudian bahan ajar yang dari ibu tadi ada. Dan ini nih, siapa yang mau buku? Pinjam. Nih. Silakan pergunakan dengan baik ya. Angga makan suka menggambar, sok kreasikan di sini. Angga, bakatmu di sini. Di tugasmu tuh yang sebelah sininya belum. Nanti udah dibagi-bagi. Udah Bu, ya kata saya mau kasih kata-kata ini boleh Bu ini. Apa? Kata-kata Pak, pemateri 1, cuci. Oh. 2, 3, 4 Ilyas. Nah, kalau bisa, oh iya sok. Itu udah, yang ini tambahin. Sok. Hasilnya. Silakan untuk kelompok 1 boleh dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Wapajara Akila sebagai moderator, ada Tiara sebagai pemateri 1, Suci sebagai pemateri 2, Wida sebagai pemateri 3, dan Ilyas sebagai pemateri 4. Alat pemuas kebutuhan merupakan segala sesuatu yang bersifat dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ada 4 jenis alat-alat pemuas kebutuhan, yaitu berdasarkan kegunaan, berdasarkan cara memperoleh, berdasarkan hubungan dengan barang lain, dan berdasarkan dengan proses produksi. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaan akan dijelaskan oleh pemateri 1, yaitu Saudari Tiara. Alat-alat pemuas kebutuhan berdasarkan kegunaannya itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu produksi dan konsumsi. Contoh dari produksi seperti beras, telur, dan lainnya. Dan contoh dari konsumsi seperti es krim atau kue bolu. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperoleh akan dijelaskan oleh pemateri 2, yaitu Saudari Suci. Berdasarkan cara memperoleh terbagi menjadi 3, yaitu 1 ekonomi, 2 barang bebas, 3 ilitih. Ekonomi contohnya HP dan kuota. Barang bebas contohnya sinar matahari, air, dan udara. 3 ilitih contohnya api yang berlebihan menyebabkan kebakaran dan air yang berlebihan akan menyebabkan banjir. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain akan dijelaskan oleh pemateri 3, yaitu Saudari Wida. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain dibagi menjadi 2, yaitu substitusi dan komplementer. Contoh dari substitusi adalah minyak bisa digantikan dengan mentega dan alat buku tulis yang dilengkapi pulpen. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Kita tampung pertanyaan dari kelompok 3. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Oke, izinkan menjawab ya.
Alat pemuas kebutuhan sifatnya terbatas karena ketersediaannya terbatas serta keterampilan manusia dalam mengolahnya juga terbatas. Ditambah kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas yang mengakibatkan alat pemuas kebutuhan menjadi semakin terbatas. Kesimpulan menurut kelompok kami yaitu 1. Barang baru akan menimbulkan kebutuhan baru sehingga menumbuhkan produsen baru. 2. Barang akan berguna untuk memenuhi kebutuhan jika ada barang lain sebagai pelengkap. 3. Teknologi dapat menciptakan kebutuhan baru sehingga tercipta teknologi baru. Dan 4. Setiap barang konsumsi dapat berkembang sehingga menimbulkan barang konsumsi baru. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ya, kita masuk ke kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau ke depan untuk membacakan kesimpulan? Bapak mau, silakan Bapak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Jarakila. Saya akan menyimpulkan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Kebutuhan merupakan hal-hal dasar yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan keinginan adalah hal-hal dasar yang diinginkan dan tidak terlalu berpengaruh pada kesejahteraan hidup seseorang. Kebutuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor alam, agama, pendidikan, pendapatan, selera, usia, hobi, dan lain-lain. Jenis-jenis kebutuhan ada yang berdasarkan intensitas, sifat, waktu, dan subjeknya. Sedangkan alat pemuas kebutuhan ada 4, yaitu berdasarkan kegunaannya, berdasarkan hubungannya dengan barang lain, berdasarkan cara memperolehnya, dan berdasarkan proses produksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita ke evaluasi, kita is breaking terlebih dahulu ya, 1 kali saja ya, biar kita tetap semangat. Ayo berdiri semuanya. Yuk. Ya, kita tepuk semangat ya. Coba, tepuk semangat. Dang dang dang, Dung dung dung. Ding ding ding. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding. Aha aha, mak. Aha aha, yak. Aha aha, semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang telah mempresentasikan ya materi-materi untuk pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Kemudian nih, kalian kerjakan dulu ya evaluasi dalam pembelajaran hari ini. Kasih nama terlebih dahulu ya, kemudian isi. Hanya 5 soal berupa pilihan ganda. Alhamdulillah. Nih, silakan isi, kasih nama ya. Kalau sudah silakan dikedepankan ya. Udah semua? Nah, coba
kita refleksi ya, bagaimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kalian tulis di buku kalian dengan emot yang besar. Kalau misalnya senang, dengan emot yang senyum, lalu nanti dikeataskan ya. Kalau sudah emojinya dilihat ke atas, diangkat, diperlihatkan, ya. Nah, untuk pembelajaran di minggu selanjutnya ya, ada tentang skala prioritas. Kalian silahkan tuliskan ya skala prioritas kalian. Ayo coba ditulis selama 1 minggu ya. Itu untuk tugas minggu depan. Kalian tulis di buku catatan ya. Kemudian di akhir pembelajaran ini ada pesan moral yang Ibu sampaikan ya untuk semuanya, khususnya kita kalian sebagai pelajar ya harus tetap semangat apapun rintangan, apapun tantangan ya yang mengganggu atau yang mempengaruhi kalian ketika kalian sedang menuntut ilmu, kalian harus tetap kuat dan semangat. Pasti banyak faktor-faktor dari luar ya, kita harus tetap semangat. Ya, di sini ada nggak yang punya kata-kata bijak? Zahra silahkan. Tetaplah kuat, tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Memang tidaklah mudah untuk menjadikan semuanya indah, tapi yakinlah di setiap rasa lelah pasti ada doa yang diijabah. Hebat, Segala sesuatu butuh proses dan untuk melalui proses tersebut kita membutuhkan perjuangan dan ada tantangan yang kita hadapi ya. Tapi insya Allah kalau perjuangan kita besar, insya Allah hasil yang akan kita peroleh juga akan besar. Kita tutup pembelajaran hari dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pimpin doa ya. Istiadat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana nikmataka wansur alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.